Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mengusahakan kesejahteraan kota. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pasti semua kita sangat mengidam-idamkan tinggal di sebuah kota yang nyaman, asri, damai, dan makmur. Kita semua pasti menginginkan hal tersebut. Ketika kota di mana kita berada ada segala sesuatu, ada mall, ada taman bermain, ada lapangan kerja yang cukup, ada pelabuhan, ada bandara, ada pasar, dan jalannya birokrasi pemerintahan dengan baik, tertib, dan transparan. Adanya good government di dalamnya. Kita semua pasti menginginkan hal tersebut. Namun, jika apa yang kita inginkan tadi dapat terlaksana, bagaimana peran serta kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat yang berada di kota tersebut? Apakah kita adalah warga negara yang pasif, masyarakat yang pasif, tanpa peran serta dalam mengisi pembangunan di kota di mana kita berada? Nas ini berbicara tentang bagaimana orang Israel yang berada dan Yehuda yang berada di pembuangan Babel, di mana ketika mereka berada di pembuangan, mereka tidak melakukan aksi apa-apa. Mereka masih saja meratapi kenapa mereka harus berada di pembuangan. Kenapa Allah tega-teganya membuang mereka ke Babel? Kenapa Allah tega-teganya membiarkan mereka sampai di sana sebagai budak di negeri orang, di mana negeri mereka terjajah dan mereka akhirnya dibawa sebagai budak di negeri orang. Dan itu yang masih mereka lakukan, dan mereka belum melakukan apa-apa. Nubuatan, pesan dari Allah melalui Nabi Yeremia, di mana Allah menyampaikan kepada mereka tidak 2 tahun mereka berada di sana, seperti apa yang disampaikan oleh Hananya dalam pasal sebelumnya, tetapi mereka akan berada di sana 70 tahun lamanya. Maka selama 70 tahun itu jangan hanya berleha-leha saja, jangan hanya berharap kepada kasih orang-orang Babel dan hanya meminta-minta dan berharap dari mereka, tetapi Allah meminta mereka untuk mengusahakan kesejahteraan kota, untuk mereka bangkit, untuk mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Mereka harus bercocok tanam, mereka harus membangun rumah mereka untuk tempat tinggal mereka, dan sampai di nats ini mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota. Ketika masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi yang baik, perekonomian mapan, maka kota tersebut akan sejahtera. Karena apa? Tidak ada lagi kejahatan, karena tingkat kejahatan itu terjadi karena kekurangan dari perekonomian. Salah satu penyebabnya, ada penyebab yang lain. Maka diperlukan usaha untuk menyejahterakan kota. Salah satunya dimulai dari warga masyarakatnya. Mari kita tumbuhkan perekonomian kita dengan terus berusaha bekerja. Lalu apalagi usaha kita sebagai warga masyarakat? Dikatakan mari kita taati peraturan lalu lintas, mari kita bayar pajak sesuai dengan ketentuan. Apakah pajak kendaraan, apakah pajak bumi bangunan rumah kita, karena itu bagian untuk dipakai pemerintah dalam pengelolaannya pembangunan daerah kita. Lalu yang paling utama dikatakan oleh Yeremia, berdoa bagi kota di mana kita berada. Mari kita doakan para pemimpin di kota ini agar mereka juga berhikmat, berbijaksana dalam mengambil keputusan kebijakan dalam pembangunan kota di mana kita berada. Pada saat ini akan
9 Desember akan dilaksanakan pilkada serentak. Mari kita doakan juga calon-calon, siapapun yang menang, mereka adalah orang yang ditentukan Tuhan menjadi pemimpin di mana kita berada. Saya tinggal di kota Batam, kota bandar dunia madani, kota lokomotif perekonomian Kepulauan Riau, dan kota yang nantinya diharapkan bisa sejajar dengan negara tetangga seperti Johor ataupun Singapura. Dan mari kita terus berdoa untuk kota ini, kenyamanan kota ini. Bahkan Anda ibu bapak yang berada di kota-kota lain, mari kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di kota dimanapun kita berada. Terlebih dahulu kita diberkati dulu secara perekonomian, kesehatan, dan kemakmuran kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.